Assalamualaikum, Mam. Perkenalkan, nama saya Purba Endah. Saya perawat Mutiara Ciputra. Di sini kita akan ngebahas tentang kupas tuntas hitan si kecil. Nah, sambil nunggu banyak yang gabung, kita sambil nunggu Dokter Subi dulu ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Apa kabar? Pur, sehat? Alhamdulillah, Dok. Sehat. Dok, kita Gimana? mau diskusi nih. Apa yang gimana, Dok? Gimana keadaannya? Sehat selalu? Alhamdulillah, insya Allah, Dok. Semoga sehat selalu, Dok. Amin, amin, amin. Nah, Sudah lagi Dok. setting-setting. Oke, siap. Kita sapa-sapa dulu ya, Dok ya. Ada Moms Ya, Nana, Pak Nana, terus ada Moms Dina nih. Banyak ternyata yang udah gabung ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau ngebahas sedikit ya, Dok ya, tentang kupas tuntas hitan si kecil zaman now. Pasti kan banyak nih kekhawatiran orang tua, apalagi selama pandemik ini kan takut untuk ngehitan anaknya ya. Siap, Dok? Siap, sebentar. Biasa ini. Soalnya waktunya mepet sama Baru pulang beres-beres. praktek ya, Dok? Ya. Oke, kita kupas. Oke, siap. Kupas Kita tuntas kupas. hitan si kecil zaman now katanya, Dok. Oke, Bukan kupas nah, tentang Dok. disunat ya enggak? Oh, itu beda lagi ceritanya, Dok. Dikupasin nanti Dikupas? sama dokter aja itu mah. Oh iya. Nah, Dok, apa sih, Dok, bedanya kan kalau zaman dulu tuh katanya ngeri ya kalau dihitan tuh, perbedaannya metode zaman sekarang. Perkenalan dulu, lupa. Oh iya. Nah, perkenalan dulu, Dok, mangga. Kenalkan, nama saya Subi, Dr. Subianto, biasa dipanggil Dr. SBY. Kalau sama anak-anak dipanggil kakak dokter. Kakak Om Dokter. Bukan kakak ya? Bukan, Om Dokter. Oh, iya. Om Dokter yang baik hati katanya. Boleh. Kakak dokter Subi, bertugas di Klinik Mutiara Ciputra. Mungkin sebelumnya mohon maaf buat dokter, para pendengar mungkin yang waktu itu pasien saya yang berobat selama masa libur mungkin tidak menemukan saya praktek karena sedang berkutat dengan kupas Tuntas Tuntas. tentang hitan. ya di klinik. Jadi memang waktu itu padat sekali, alhamdulillah. Dan memang sekarang orang-orang tua sudah mulai terbuka tentang hitan yang waktu itu mungkin menunggu anaknya agak gede dikit. Tapi sekarang karena melihat banyak bayi-bayi yang dihitan sehingga di usia yang sangat-sangat relatif muda atau mungkin masih di bawah setahun itu dapat dari sunat. Dan alhamdulillah selama ini yang di bayi-bayi yang dihitan memang memiliki kemampuan recovery yang lebih cepat dibandingin dengan anak-anak yang sudah gede ya. Nah, mungkin perbedaannya antara hitan yang zaman now sekarang dan dulu, zaman ya, dulu. ya macam-macam sebenarnya perbedaannya ya. Kalau secara umum sih zaman dulu mungkin ketika zaman kakek kita itu biusnya tuh belum seperti sekarang ya. Bahkan mungkin ada yang nggak dibius, cukup direndam di air dingin semalaman dalam keadaan kebas langsung dijebret. Nah gitu. Tapi kalau mungkin mereka memiliki kemampuan finansial mungkin dibius ya saat itu mungkin ada juga, tapi mungkin dengan biaya yang mungkin ada tambahannya. Kemudian juga pemotongannya waktu itu masih menggunakan pisau gunting dan bahkan di desa-desa mereka menggunakan yang namanya hinis. Tahu hinis? Yang pakai bambu itu, Dok? Ini. Betul, bambu ya. Bambu dijepit kulit ujung yang akan dibuang lalu dipotong menggunakan sembilu. Kalau Indonesia namanya sembilu ya. Kemudian kalau zaman dulu juga gitu ya. Sebenarnya sudah seperti zaman sekarang, mungkin zaman saya juga sudah dibius gitu ya waktu itu. Waktu itu saya sunat sendiri waktu itu. Hah, dokter sunat sendiri? Bisa emang? Nggak bisa ya? Waktu itu yang nyunatin waktu itu Pak D saya waktu itu, alhamdulillah. Nah itu sudah dibius, sudah mengalami proses pembiusan, tapi tetap menggunakan konvensional waktu itu dengan menggunakan gunting atau pisau. Nah, Kalau zaman dulu cuma pakai perban ya, Dok ya? pakai perban. Sebenarnya zaman sekarang juga masih menggunakan perban pada beberapa pasien, pada beberapa tempat klinikitan ya. Tapi kalau di Klinik Mutiara Ciputra sudah tidak menggunakan perban lagi.
seperti itu. Oke, nah udah dikasih tahu kan nih tadi katanya kalau di klinik Mutiara Cikutra itu udah nggak pakai perban lah. Terus pakai metode apa dong nih dok di Mutiara Cikutra itu untuk metode hitannya? Kita akan bahas beberapa di klinik Mutiara Cikutra. Sejak awal pendirian Mutiara Cikutra waktu itu kita menggunakan kauter laser. Kauter laser ini menggunakan semacam besi filamen yang dialiri listrik, lalu dia akan mengeluarkan energi panas di situ semacam bara api. Nah, memotongnya menggunakan itu. Setelah dipotong, dijahit, lalu dikasih salep. Dan waktu itu sempat kita menggunakan perban, itu udah lama ya, bertahun-tahun lalu ya, di atas 10 tahun yang lalu waktu itu. Kita masih menggunakan perban karena beberapa klinik juga masih menggunakan perban, tapi ternyata perban itu memberikan efek yang harusnya luka itu sembuh saat itu. Tapi ketika perban itu dibuka, dia membuat efek luka yang baru. Nah, sehingga penggunaan perban tidak kita lakukan lagi, dan ternyata dengan tidak diperban, luka hitam itu memang mungkin awalnya seperti basah ya, tapi itu proses penyembuhannya bisa lebih cepat jika tanpa diperban. Kemudian seiring waktu, akhirnya klinik Mutiara Cikutra membawa sebuah metode hitan yang waktu itu mungkin belum ada, atau istilahnya Bandung waktu itu kita ya sebagai pionirnya ya waktu itu ya, Bandung. Pertama ya dok. Kita menggunakan smart clamp. Smart clamp ini menggunakan semacam alat yang dipasang di penis anak ya, dijepit. Nah, clamp inilah sebagai pengganti perbannya. Kelebihannya kalau kita menggunakan kauter atau konvensional itu dijahit, resiko perdarahannya tinggi jika anaknya aktif lari sana kemari mungkin segala macam, dan tidak boleh kena air karena dikhawatirkan air di rumah kita itu banyak kuman atau bakteri ya, sehingga dikhawatirkan ketika luka kena air akan menimbulkan reaksi infeksi yang bisa memperberat keadaan luka. Nah, kalau untuk smart clamp kita menggunakan semacam alat yang dipasang di penis anak. Nah, inilah sebagai pengganti perban, sebagai pengganti jahitan, sebagai pelindung anak, sehingga tidak ada lagi yang namanya penjahitan pada luka, tidak ada lagi yang namanya pembatasan aktivitas pada anak. Anak setelah disunat mungkin boleh istirahat dulu sekitar 5 jam mungkin ya, setelah itu bebas kalau anaknya mau jalan-jalan bebas, tidak ada halangan, mau main juga seperti apa silahkan, tapi itu tergantung pada masing-masing anak. Ada anak yang jagoan ya, setelah sunat langsung lari sana kemari. Ada anaknya yang mungkin agak-agak manja mungkin atau agak ogo, itu biasa pada anak sering ya. Ketika sunat, setelah sunat mungkin agak rewel dan tidak mau beraktivitas apapun karena dikhawatirkan takut dianya, sehingga tidak mau beraktivitas seperti biasa ya. Nah, tidak masalah itu, yang penting sudah terlaksana untuk kitanya. Lalu diperbolehkan untuk kena air. Nah, ini sangat membantu sekali buat orang tua, apalagi kalau anaknya bayi ya. Orang tua zaman now ya dok ya. Ya, orang tua zaman now yang mungkin mau ribet. Geles, Itan malas kasih salep malas geles gitu kan, seperti itu. Nah, dengan hitan teknik kita yang menggunakan smart clamp, yang menggunakan clamp ya, karena kenapa saya sebut clamp aja, karena kita ada smart clamp, ada clamp lain yang mungkin khusus untuk tindakan pada penis-penis tertentu. Nah, ini mempermudah orang tua untuk perawatan pada anak. Jadi setelah hitan, orang tua tidak perlu kasih salep, tidak perlu dihindarin air, bebas habis pipis tinggal siram seperti biasa, mandi seperti biasa. Anaknya mau aktivitas juga, orang tua nggak perlu takut ya, anaknya lompat-lompat juga silahkan, asal tidak terlalu berlebihan ya. Nah, dan itu sangat membantu sekali untuk orang tua. Begitu. Nah, untuk prosesnya dok gimana itu kalau hitan smart clamp itu? Berapa lama proses hitannya? Secara umum, kalau anaknya kooperatif, setelah proses bius, kalau di klinik kita setelah dibius, di anestesi, kita menunggu beberapa saat dulu, karena kita ada beberapa ruangan. Biasanya setelah saya anestesi satu pasien, saya berpindah dulu ke ruangan lain untuk anestesi pasien berikutnya. Nah, setelah selesai proses menunggunya itu, kita melakukan proses hitan itu. Kalau anaknya kooperatif dengan menggunakan clamp itu palingan cuma sekitar 5-10 menit beres untuk menghitan anak-anak dengan clamp. Nah, rewel nggak dok kalau hitan pakai clamp? Kalau soal rewel atau tidak itu sebenarnya tergantung dari masing-masing anak. Jadi orang tua mungkin saya perlu menjelaskan bahwa metode apapun ya itu tidak bisa membuat jaminan bahwa anak pasti tidak rewel, tidak. Kalau anaknya jagoan menggunakan konvensional pun sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau anaknya rewel, bahkan dengan menggunakan teknik terbaik apapun ya,
pasti juga akan karena dikarenakan takut, anaknya mungkin akan sedikit berontak atau melawan. Itu tidak menjadi masalah, Pams. Yang penting prinsipnya ketika bius sudah masuk itu sudah tidak terasa nyeri, dan kita akan menunjukkan dulu kepada orang tua bahwa Bu, Pak, ini sudah nggak sakit. Udah Anak nangis sakit. itu lebih ke arah karena anaknya takut, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, anak rewel itu bukan bagian dari dia merasa kesakitan, tapi mungkin karena takutnya terhadap sesuatu. Jadi nggak usah khawatir. Oke dok, nah ini mewakili ada beberapa pertanyaan yang masuk ternyata ya. Nah Iya, katanya boleh. apakah klaimnya itu teh beda-beda ukuran katanya untuk penisnya. Mulai dari bayi sampai kakeknya bayi kita punya. Berarti gede ya, ada yang gede, ada yang kecil ya. Ada yang Oke. kecil, ada yang sebesar kelingking, Heeh. ada yang 5 kali jempol juga ada ukurannya. Oke, Gitu. udah terjawab ya tadi ada yang nanya di chat tuh. Nah terus ada lagi yang nanya Ya. maksimal dan minimal usia berapa dok untuk memulai hitan, anak di hitan? Sebenarnya tidak ada usia yang yang baku untuk hitan, tapi kalau secara umum ya yang bagus itu usia 7 hari sudah bisa untuk dihitan. Kalau usia maksimal, semaksimal apapun, ketika dia tersadarkan untuk dihitan, bapak-bapak tersebut boleh ke klinik kita. Berarti bapak-bapak juga bisa hitan di KMC ya Pak Dok ya? Betul sekali. Anak-anak 65 tahun. Bapak-bapak yang kakek-kakek 65 tahun juga ada yang disunati kita. Gitu. Dokter pernah hitan usia paling tua berapa tahun? 65-an ke atas kayaknya ada. 65-an. Oke. Nah Kalau dok yang katanya paling terus muda ada saya pernah 4 hari juga pernah. 4 hari ya ada ya dok ya? Nah, terus ada juga nih hampir sama sih ya inti pertanyaan dari mom semua. Nah masa penyembuhan untuk hitan smart clamp ini berapa lama dok? Kalau masalah penyembuhan sebenarnya tuh masing-masing anak relatif berbeda-beda ya. Mau pakai klem, pakai kauter, mau pakai konvensional, sebenarnya secara umum penyembuhannya tergantung dari masing-masing anak ya. Secara umum kalau tidak ada masalah atau pada bayi itu sekitar 2 minggu 3 minggu sudah kelihatan proses penyembuhannya. Tapi kalau pada anak-anak yang penisnya tebal, kemudian pada penisnya yang besar ya, pada anak-anak yang sudah agak besar usianya itu penisnya yang besar, tebal, dan ukuran diameternya yang besar itu mengganggu proses penyembuhan untuk lebih cepat. Kenapa? Ketika dia dihitan setelah selesai ya, yang jadi problem adalah ereksi. Pada anak-anak yang gede ereksinya kan lebih kenceng ya. Jadi lukanya yang awalnya rapat karena dia ereksi suka ketarik, suka kebuka. Jadi kebuka lagi ya, basah ya dok ya. Getah lagi sehingga itu terkesan sembuhnya lama ya. Tapi memang seperti itu. Kalau orang-orang dewasa yang disunat memang agak lebih lama sebenarnya. Tapi gak usah khawatir, itu hanya sebuah proses dan tidak mengganggu aktivitas anak. Jadi tinggal jalani aja, mandi seperti biasa, sabunkan seperti biasa, ya. Tidak usah khawatir. Nanti prosesnya akan berjalan makin lama makin baik, makin lama makin baik. Memang kelihatan awal-awalnya akan kelihatan seperti seram ya, seram bentuknya basah-basah. Tapi nanti akan terlihat indah setelah indah pada waktunya. Ya jadi berproses ya dok ya untuk penyembuhan luka hitan itu. Bergantung pada respon tubuh masing-masing anak itu sendiri ya. Nah, jadi ada yang cepat proses penyembuhan lukanya, ada yang lama untuk proses penyembuhan lukanya. Jadi gimana respon tubuh itu masing-masing ya. Nah, terus ada juga ada pasien nomor 3 berapa bulan? 3 bulan waktu itu. Dia kan lagi aktifnya kakinya sedang bergerak. Iya, katanya gimana tuh persiapannya kalau untuk bayi kayak gitu dok, lagi doyannya merangkak, misalnya lagi doyannya tengkurep. Nah, ini yang kasus yang bayi yang 3 bulan. Jadi kendala nggak dok itu untuk hitan clamp? Sebelum sampai sana ini bayi yang 3 bulan ini karena dia sangat gerak sekali, aktif kakinya, dia sempat klemnya terlepas karena kakinya yang menekan klemnya itu sendiri. Pernah terlepas hari ketiga. Orang tuanya panik ke klinik kita. Bu, ini Pak Dok tendang sama anaknya gitu. Karena nggak dipakai pampers waktu itu kan ya, jadi kakinya nendang. Kebuka. Wah, tapi bentuknya udah bagus Bu ini. Jadi 3 hari klemnya tendang sama anak, lepas sendiri. Pendarahannya tidak ada, bentuknya udah bagus, kemudian dalam waktu seminggu sudah sembuh gitu. Nah itu pada bayi, memang masing-masing anak beda ya. Nah persiapan kalau untuk anak-anak, betul sekali. Dan persiapan untuk anak-anak yang hitan masih bayi. Pada anak-anak yang mungkin masih sangat aktif, yang lagi aktifnya ini nggak usah khawatir Mams, karena klem ini berfungsi untuk melindungi. Jadi ketika mereka setelah disunat, mungkin untuk hari pertama tidak dianjurkan untuk langsung kena pampers ya, karena klemnya itu masih lunak, dikhawatirkan akan ketekan. Tapi hari kedua selanjutnya bisa langsung bersentuhan dengan pampers. Jadi nggak usah khawatir.
solusinya untuk hari pertama bisa menggunakan celana sunat dulu, celana hitan yang batok itu, baru dipasang pampersnya yang lebih gede dari biasanya. Hari kedua selanjutnya mau langsung pakai pampers boleh, mau pakai celana sunat lagi silahkan. Nah, Jadi itu aman ya dok ya, kalau untuk aman. bayi bisa pakai pampers, mau tengkurap atau misalnya dia mau merangkak juga aman ya. Betul sekali. Jadi posisikan pampers klemnya kalau sudah berapa 2 hari 3 hari ke berikutnya, dipakai pampersnya dengan menekan yang baik-baik. Jadi anak mau tengkurap, mau jalan segala macam sudah terlindungi dengan pampers. Jadi usah khawatir untuk tergesek-gesek seperti itu. Tapi kalau untuk metode yang powder atau konvensional tidak dianjurkan menggunakan pampers langsung, dikarenakan nanti luka hitam itu akan lengket di pampers, ketika dibuka akan menimbulkan luka yang baru lagi, sehingga memperlambat penyembuhannya seperti itu. Hampir sama ini pertanyaannya semua tentang bayi, tentang. Nah, katanya dok ada juga nih yang nanya, kenapa katanya anak saya udah dihitan setelah 2 minggu tapi masih kerasa linu-linu katanya. Kenapa itu dok? Nah, justru kalau linu itu bagus bagi saraf nyambung. Kalau nggak linu malah bahaya, itu kan modal masa depan ya, istilahnya gitu. Jadi ujung glans penis itu memiliki saraf yang sangat banyak, sehingga dalam beberapa tahun ke depan ujung penisnya akan sangat sensitif. Ketika dia belum sunat masih ada kulit pelindungnya, tapi ketika setelah sunat hanya akan terekspos keluar. Nah, ini yang akan membuat anak mungkin pipisnya takut ya, ketika kesenggol kayak kesakitan, pipisnya kayak kejer-kejer geden gitu ya karena ketakutan. Nah, itu karena ujung saraf yang sensitif. Tapi tidak usah khawatir, itu adalah sebuah proses untuk kedepannya ya. Anak-anak akan belajar untuk adaptasi pelan-pelan dia menggunakan celana dalam. Nanti makin lama makin adaptasi, makin lama makin adaptasi, jadi nanti rasa linu itu akan biasa. Nah, sebenarnya linu itu kan terus ada dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi kenapa orang dewasa sudah tidak terlalu merasakan, karena mereka sudah adaptasi sejak bertahun-tahun seperti itu. Begitu loh. Oke. Apalagi ya, tar dulu. Coba Purba cek dulu dok pertanyaannya. Perawatannya apa aja dok untuk hitan klem ini dok? Ribet nggak dok? Ya tadi ya, kalau perawatan klem setelah disunat ya, dok perawatannya apa aja? Tidak ada perawatan. Nah itu aja, gampang. Setelah disunat, pulang, mandi seperti biasa, pipis seperti biasa, udah pulang aja. Bapak ibunya nggak usah kasih salep, nggak usah kasih betadine, seperti biasa aja gitu. Nah, mandi pipis berarti seperti biasa ya? Mandi pipis seperti biasa. Mungkin perawatannya itu dilakukan nanti sehari sebelum kontrol. Nah, kontrolnya ini sekitar 5-7 hari setelah dihitan. Perawatan yang dilakukan itu hanya sekedar untuk membuka alatnya. Jadi kan ada nanti kulit mati yang kejepit. Kulit yang mati ini akan mengkerak. Istilah kedokterannya namanya nekrosis. Nah, perawatannya itu gimana caranya biar kulit yang keras ini bisa melunak. Ada 2 perawatan sebenarnya. Perawatan yang pertama dikasih baby oil, atau kalau anaknya sensitif baby oil bisa menggunakan minyak zaitun. Karena kadang-kadang gini, ada kasus anaknya ketika belum dikasih baby oil biasa penisnya, tapi setelah dikasih baby oil, setelah kontrol buka jadi bengkak ya dok, merah. Kemungkinan besar itu sensitif dengan baby oil. Kalau mau aman pakai minyak zaitun boleh. Nah, minyak zaitun itu berfungsi untuk melunakkan jaringan matinya itu ya dok ya. Mohon. Kemudian yang kedua, perawatan keduanya berendam. Berendam itu dilakukan saat setiap jadwal anaknya mandi. Fungsinya sekali lagi untuk membantu memperlunak sehingga lebih gampang untuk dibuka. Cuma 2 itu yang utamanya. Yang ketiga, tambahan untuk mempermudah pembukaan, nanti akan jelaskan cara ngebukanya di rumah seperti apa, dan itu sangat gampang sekali. Oke dok. Ada juga nih dok yang nanya tadi ya di atas, bisa hitan ke rumah nggak dok katanya? Gitu gimana dok? Boleh. Bisa ke rumah klinik Mutiara Cikutra. Serius dok, bisa ke rumah? Maksudnya ke rumah klinik Mutiara Cikutra maksudnya. Ke rumah klinik Mutiara Cikutra ya? Soalnya gini, berarti ya? Bukan tidak kita menerima hitan ke rumah ya. Memang saat ini untuk kebijakan saat ini, kita di musim pandemi kita menghindarkan hitan di rumah ya. Jadi kita fokus di klinik, karena klinik standar protokol kesehatannya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga lebih terjamin keamanan dan kenyamanannya. Ditambah untuk hitan di rumah itu kita perlu mempersiapkan peralatan yang mungkin agak sedikit banyak, dan persiapannya
lumayan Pokoknya cukup agak-agak ribet. Ada takut ada ketinggal satu aja agak bahaya misalnya. Iya, Misalkan bahaya contoh sih memang. untuk obat-obat emergency misalnya, ada yang mungkin terjadi sesuatu kita nggak tahu. Nah, wallahu alam jangan sampai terjadi. Nah, kita lebih aman menerima hitan di klinik aja. Nah dok, untuk pandemik ini berarti hitan klaim yang paling aman ya sementara ini, apa gimana? Sebenarnya secara prinsip hitan apapun itu dipersilahkan orang tua untuk memilih. Tapi untuk saat ini klinik kita di Mutiara Ciputra saat ini secara umum hanya menerima saat ini smart claim, ya, bukan tidak menerima counter, bukan. Memang sih ada beberapa anjuran dari dokter-dokter, terutama dokter kulit, untuk tidak menggunakan counter di masa pandemi. Karena apa? Ketika kita melakukan kauterisasi pada kulit itu, kita mengeluarkan semacam gas aerosol dari kulit mati itu. Nah, ketika ada corona, mungkin wallahu alam ya, jangan sampai pada anak tersebut, itu bisa menyebar seluruh ruangan dan orang-orang di sekitarnya bisa kena. Dan di rumah sakit tetap menerapkan protokol yang ketat ya, jadi setiap tindakan harus disuap. Kalau bapak ibunya pengen tetap menggunakan counter boleh, tapi anaknya harus disuap dulu untuk memastikan aman dari COVID apa enggak ya. Tapi dengan disuap kan menggunakan biaya tambahan lagi, dan itu mungkin bisa melebihi dari kita smart claim itu sendiri. Makanya ya udah, amannya kita menggunakan smart claim karena tidak ada menghindari penggunaan counter. Meskipun ada, itu hanya sebatas untuk mematikan pembuluh darah yang mungkin terbuka saat melaksanakan hitan. Tapi Bu, memang ada beberapa kasus ya, untuk anak-anak yang penisnya sangat-sangat tenggelam, anak gemuk yang penisnya benar-benar ekstrim tenggelamnya sehingga tidak bisa terlihat di luar dan mungkin hanya teraba sedikit, itu penggunaan klaim mungkin tidak saya anjurkan. Jadi kita menggunakan metode khusus untuk hitan dengan anak-anak seperti ini yang mungkin di tempat lain banyak ditolak ya. Banyak yang dari klinik lain ke klinik Mutiara Ciputra karena dok di sana ditolak karena harus diet dulu, dia udah berapa bulan diet anaknya nggak berhasil seperti itu. Ini harus terapi dulu dok. Insya Allah kita bisa menerima untuk anak-anak yang gemuk ekstrim, silahkan langsung ke Mutiara Ciputra. Tapi kita lihat nanti apakah bisa menggunakan klaim, dan kita juga ada klaim khusus untuk penis tenggelam, tapi untuk tenggelam yang relatif ya, tidak terlalu tenggelam ekstrim tapi tidak terlalu double ekstrim istilahnya gitu ya. Kalau ada yang benar-benar tenggelam banget, nah kita menggunakan metode khusus dengan tekniknya tetap menggunakan counter, tapi teknik untuk pembuangan hitannya itu khusus, sehingga butuh waktu yang lebih lama daripada tindakan klaim ataupun counter itu sendiri. Dan gak usah khawatir Mams, dan banyak anak-anak yang alhamdulillah, anak-anak gemuk yang terbantu di klinik kita di Mutiara Ciputra. Ada efek samping nggak dok untuk hitan klaim itu sendiri dok? Yang ada sih sebenarnya bukan efek samping ya, efek ke depan yang ada. Efek ke depan maksudnya dok? Masa depan maksudnya gitu ya. Oh iya, karena udah dihitan ya, jadi ya, efek samping alhamdulillah semua hitan zaman dulu kala juga menggunakan bedok juga aman, menggunakan alat-alat yang mungkin non steril juga mungkin bengkaknya lama ya, tapi akhirnya juga memiliki bentuk yang ya seperti kita lihat yang punya kakek kita. Dan sebenarnya hitan itu sendiri nggak usah khawatir Mam, sebengkak apapun hitan anak pada hitan itu nanti akan daya regenerasi hitan pada mukosa pada penis itu sangat bagus sekali ya. Nanti akan perlahan akan mengempes dan bentuknya juga akan bagus. Jadi nggak usah khawatir, bengkak pada anak itu biasa, luka lama sembuh, kadang-kadang ada basah segala macam itu biasa. Tapi nanti kita akan jelaskan cara perawatannya ketika pasca pembukaan alat, dan nanti dijelaskan perawatannya ya. Nanti dijelaskan perawatannya ketika dihitankan seperti itu. Oke dok, kita cuma dikasih waktunya cuma sebentar, ini teh cuma 30 menit dok. Ada yang mungkin ada yang mau dokter tambahkan nggak? 3 jam juga boleh, mangga yang mau nanya boleh silahkan. Lanjut aja. Hampir rata-rata semua pertanyaannya sama sih dok. Ada yang nanya, kalau ada yang mau konsul katanya hari apa aja dok? Oh iya. Ada yang nanya tuh, Kang Sudi sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh iya, dokter sehat katanya tuh tadi ya. Terus efek samping udah. Oke. Ada yang sudah 2 minggu di ikutan di Mutiara Ciputra, alhamdulillah sekarang udah bagus. Alhamdulillah. Nah dok, kalau ada yang riwayat penyakit bawaan kayak step atau misalnya kelainan lain, itu gimana dok? Ya apa? Gimana? Kalau misalnya ada ini kelainan bawaan penyakit.
Ya, ini ada yang nanyain tuh kalau misalnya anak saya ada riwayat penyakit step, katanya gimana? Ya, Kalau misalnya step. selain step juga kayak ada riwayat penyakit bawaan yang lainnya, kayak gimana itu tuh? Kalau step Apa itu kan aman kejang untuk hitan demam. klaim? Kalau untuk kejang demam, dari definisinya aja kejang disebabkan oleh demam. Nah, kalau hitan kan bukan suatu hal yang demam atau panas kan? Jadi nggak usah khawatir untuk anak-anak yang kejang demam, kecuali untuk epilepsi kali ya. Kalau epilepsi mungkin harus konsul dulu ke dokter sarafnya ya. Karena kalau epilepsi itu tanpa panas pun bisa kejang. Nah, untuk yang kejang demam asal tidak ada pencetus panas, nggak usah khawatir mams. Bisa disunat. Karena selama ini alhamdulillah rata-rata untuk yang hitan, yang namanya panas atau demam tuh sangat-sangat jarang sekali. Bahkan secara literatur sih ada yang menganjurkan, dokter-dokter juga, hitan mah nggak perlu pakai antibiotik katanya seperti itu. Tapi tetap kalau di kita kebijakannya untuk profilaksis kita tetap menggunakan antibiotik untuk mencegah infeksi yang mungkin bisa timbul di proses hitanya seperti itu. Nah, terus dok ya, banyak nih WA yang masuk ke WA perawat nih ya, nanyain, Mbak, gimana sih caranya biar anak itu mau untuk kena air setelah hitan klaim, atau enggak misalnya mau untuk pipis gitu seperti biasa gitu. Nah, gimana itu dok? Nah, itulah peran orang tua untuk bisa mengajak, membujuk, persuasif pada anak. Anak-anak, masing anak berbeda-beda ya. Jadi kalau secara umum tidak ada cara yang baku untuk mengajak anak seperti itu, karena orang tuanya lah sendiri yang tahu gimana tabiat anak masing-masing. Tapi yang jelas kita harus bisa pendekatan pada anak. Mungkin ya ketika dia pipis dibujuk. Tapi mungkin yang kasus yang sering terjadi ini, anaknya susah pipis ya, jadi takut pipis, takut nyeri atau mungkin ditahan-tahan. Nah, itu nggak usah khawatir mams, sambil jongkok di WC. Ini tips-tips yang bisa saya berikan. Kalau untuk anak-anak susah pipis setelah disunat sambil baring, pertama bisa sambil baring dikompres air hangat di atas, di bawah perutnya, di atas penis, di bawah perut, namanya di daerah simfisis pubis, menggunakan air hangat. Itu bisa merangsang anak untuk pipis. Kedua, jika masih susah boleh sambil jongkok sambil menggaruk tulang ekornya untuk merangsang anak untuk bisa pipis. Untuk pipis juga ya. Nah, berikutnya ya tinggal dipersuasif aja, sebenarnya itu orang tua yang lebih ngerti tabiat masing-masing anak. Begitu, Bu. Nah dok, terus ada juga nih beberapa WA masuk juga ya ke nomor WA perawat nanyain tentang hitan klaim. Itu tuh dibius dulu nggak sih dok untuk hitan klaim itu gitu? Ya. Enggak, kalau orang tuanya nggak mau dibius boleh, silakan. Asal siap megangin yang kenceng ya dok ya? Ya pasti harus dibius dong. Masa zaman now kayak zaman dulu, ya pasti harus dibius. Dan nggak usah khawatir mams, bius itu sebenarnya sama kayak kita diimunisasi rasanya. Jadi tidak ada suatu hal yang mengerikan pada hitan sebenarnya. Jadi anak-anak nangis, ada pertanyaan juga ya di sini ya, gimana kalau anaknya nangis? Nah, nangis itu sebenarnya lebih ke arah persepsi dia, ada rasa takut dia untuk dihitan. Kita bandingin saja deh. Ada bayi yang umur 2 minggu, 2 bulan, ketika disuntik mungkin nangis ya, tapi ketika dihitan dia diem ya dok ya, nggak nangis sama sekali. Sampai di rumah mungkin meringis 2 jam habis biusnya, dibimiin dia udah sampai kontrol hari kelima. Bu, gimana anaknya? Alhamdulillah dok, cuma setelah sunat mungkin sejam 2 jam rewel sebentar, lalu saya mimiin udah diem gitu sampai akhirnya kontrol. Jadi memang secara umum kalau kita bandingkan, anak bayi saja bisa berlaku seperti itu. Nah, yang paling susah nih kalau anak-anak sudah agak besar, yang sudah bisa berpikir secara emosionalnya lebih dari yang lain, kayak berimajinasi lebih gitu ya. Nah, itu yang susah. Jadi dramanya lebih banyak daripada bayi-bayi. Ketika dia disunat belum disentuh dia sudah nangis, ketika disuntik mungkin nangis ya. Dan itu nangisnya berkepanjangan terus sampai akhirnya beres sunat. Nah, itu yang buat orang tua mungkin panik. Cuma anaknya nangis terus. Nah, nggak usah khawatir, nangis mah biasa pada anak-anak, nggak usah panik. Nangis suatu keniscayaan pada anak-anak. Tapi prinsipnya nanti saya akan tunjukin ketika dihitan bahwa itu sudah nggak sakit. Kemudian setelah biusnya habis, mungkin benar itu nangisnya benar ya. Sekitar sejam 2 jam, habis itu anak akan mulai adaptasi dan banyak anak-anak yang setelah disunat 2 jam kemudian main seperti biasa. Main seperti biasa ya dok ya. Pagi disunat, malah sore ada pernah naik sepedahan, waktu itu pernah ada yang ngomong orang tuanya, dok, anak saya udah naik sepeda dok, katanya gitu ya dok. Oh gitu. Tapi ada juga yang protes nggak? Dok, anak saya kenapa protes kenapa dok? Kenapa setelah sunat nggak naik sepeda? Katanya gitu. Ada seperti itu.
Pasti tanya, Bu, anak ibu sebelum sunat bisa naik sepeda nggak? Nggak bisa. Nah gitu, ada seperti itu. Tapi nggak? Sinyalnya putus-putus Dok. Tahu terus ya. Udah pokoknya gitu lah pokoknya ya. Nanti kita bahas lagi. Nah seperti itu, Oke. usah khawatir ya Bang. Nangis segala macam itu hal yang biasa. Prinsipnya khitan itu setelah masuk bius tidak sakit sama sekali, insya Allah. Nah, oke Banyak Dok. pertanyaan? Masih banyak pertanyaan? Iya Silakan. banyak, tapi hampir sama Dok pertanyaannya tentang hitan bayi Ada nih, gimana, yang- terus boleh pakai diapers apa enggak. Boleh pakai diaper seperti itu Mas Terus- tadi ya. Nah, Oh iya, nih ada yang nanya juga dan hampir beberapa WA masuk ke nomor perawat tuh. Dok, kalau anaknya nggak mau minum obat gimana? Boleh nggak kalau nggak minum obat? Gimana itu Dok? kasihan kalau minum obat itu kan nanti kita kasih obat nyeri ya. Kalau dia nyeri nggak minum obatnya, kasihan anaknya. Jadi itulah peran orang tua untuk bagaimana caranya biar bisa membujuk anak. Ini obatnya bawa untuk ini, untuk itu, seperti itu. Masa hanya gara-gara kita harus dirawat ke rumah sakit kan untuk masukin obat ya infusan, kasihan juga anaknya juga nanti. Seperti itu. Ya, gimana? Apa lagi ya? Ntar dulu. Kenanya apa? Hampir sama semua Dok, udah terjawab semua ini pertanyaannya. Ya, oke. Tuh ada juga yang suka dengan bentuk barunya. Ya, selamat menempuh bentuk baru. Selamat Oke. menempuh hidup, bukan hidup baru, salah, menempuh bentuk baru. Bentuk baru ya. Tuh ada anak yang 3 tahun lagi lincah-lincahnya. Kalau kita dia dibius udah terjadi dibius ya bahas ya. Terus takut pipis biasa ya. Diapers. Ya kebanyakan itu Dok, hampir sama semua sih pertanyaannya. Intinya ke situ. Nah, jadi intinya untuk hitan klem itu tidak ada batasan usia ya Dok ya. Mau mulai dia Betul. bayi dari minimal berapa hari Dok? Tadi 4 hari. 4 hari, 7 hari juga boleh. Namanya 7 hari aja lah. 7 hari. 7 hari untuk berarti kalau ada sampai kuning, maksimal. atau kalau ada apa, sampai observasi ya anaknya ya. Maksimal sampai kakek-kakek juga boleh, nggak apa-apa. Kakek-kakek. Oke, berarti hitan klem itu tidak ada batasan usia. Terus hitan klem juga perawatannya gampang, tidak ada perawatan khusus, bisa mandi, beraktivitas seperti biasa. Untuk bayi-bayi yang pakai diapers juga bisa pakai diapers seperti biasa ya Dok ya. Nah, Nah, dan terus keuntungan kalau bayi, Mams, ya. Keuntungan bayi di hitan itu nggak banyak permintaannya, Mams. Kalau udah gede mungkin pengen beliin PS, pengen beliin itu. Kalau bayi mah tinggal mimiin juga aman ya. Mimin langsung diam kalau yang langsung udah diam. ngerti banyak dramanya ya Dok ya. Jadi makin bayi makin sip, insya Allah. Lebih proses penyembuhannya lebih cepat bayi juga kan ya Dok ya. Dok, ada jampe-jampe enggak katanya atau hipnotis biar anaknya enggak kabur Jampe-jampe duluan. yang paling utama dari orang tuanya, itu yang paling utama. Sounding Nggak berarti usah ya, khawatir. intinya sounding antara anak sama orang tuanya ya harus bagus juga. Kadang anaknya udah siap tapi orang tuanya yang nggak siap ya Dok ya, jadi nggak tega pas begitu masuk ruang tindakan jadi orang tuanya yang nangis padahal kan anaknya biasa aja gitu. Ya, jadi yang penting orang tuanya siap. Kalau saya selalu bilang ke orang tua, Bu, yang harus siap sunat itu bukan anak sebenarnya, orang tuanya harus siap. Orang tuanya. Orang tuanya, ada anaknya jagoan asik mau disunat duduk di kursi kasur. Terus, Bu, ayo kita ngobrol dulu. Ibunya langsung, nggak mau dong, nggak boleh. Langsung anaknya keder, mama, langsung nangis anaknya. Padahal anaknya udah bagus tadi awal-awalnya. Jadi ibu yang cemas, yang panik itu mengeluarkan energi negatif ke anaknya. Ke anaknya Jadi jadi saya ikutan sebagai- panik ya Dok ya. Bukan panik. Jadi saya bilang ke ibunya, Bu, proses seperti itu. Ya justru kita mengeluarkan anaknya, mengeluarkan takut ke anaknya. Jadi anak jadi malah tambah takut. Ada juga yang mungkin semangat anaknya udah pegang gadget segala macam ya. Terus survei sama orang tuanya, sambil buka YouTube, sambil buka cara hitan klem. Dilihatin lah klem. Ya udah anaknya ketakutan pasti. Jadi kan, ketakutan lihat Dok terus. anaknya. Nah orang tua juga kalau bisa sih jangan terlalu inisiatifnya tinggi sambil buka YouTube-nya kita lihat, nah jangan. Itu mah cukup konsumsi orang tua. Alihkan ya Dok, berarti harus mengalihkan ke aktivitas yang lain kayak misalnya Iya, nonton maksudnya ini sebelum di hitan mereka soundingnya. melihat proses hitan itu di YouTube, itu membuat anak juga tambah takut sebenarnya. Nah itu orang tua tuh cukup konsumsi dari orang tua biar tahu seperti ini, jangan anak ikut nonton ya. Seperti itu. Terus juga tolong untuk lingkungan sekitar juga berpengaruh ya Mams, untuk buat anak berani itu. Oh iya. Banyak anak-anak yang ketakutan itu dikarenakan ditakuti oleh lingkungan Teman-temannya sekitarnya. biasanya Dok ya kadang Teman-temannya. suka ditakut-takutin teman-temannya.
Ya teman-temannya, kakaknya, ada si Mail, si Jarji itu yang suka nakut-nakutin tuh. Dokter bisa aja nih. Nah dok, udah lumayan ini juga nih. Ya, udah lumayan ada lama ya. nih. Nah, Deg-degan ibunya ada ya. iya Biasa, Bu, deg-degan, iya hampir deg-degan sama sekali. sih. Waiting Ibunya list nggak dok katanya? waktu libur kemarin waiting list sampai full ya, Mams. Tapi sekarang berhubung sudah PJJ Udah mulai kembali, gelenggang. memang sih masih tetap ramai di sekitar kita, tapi masih insya Allah hari apapun tetap terbuka. Tapi jamnya sesuai dengan jam pendaftaran yang pertama. Siapa yang duluan dia dapat jamnya. Jadwal hitan hari apa aja? Untuk jadwal hitan kita terima tiap hari ya dok ya? Setiap hari. No Tiap libur-libur hari. club. No libur-libur club. Kan lagi corona dok, nggak boleh liburan. Oh iya, maksudnya liburnya di klinik. Liburannya di Ada klinik. juga. Sejam. Break sebentar, kita lagi. Nah, udah dok, hampir udah semua kejawab dah. Jadwal hitan hari apa aja? Nah, untuk kalau misalnya ada yang mau konsul sama dokter itu gimana? Katanya hari apa dok? Oh ya, sebenarnya gini Mams, kalau untuk konsul ya, kalau anaknya dalam keadaan normal bisa langsung pada hari H, nggak usah khawatir. Gampangnya gini, nanti ketika daftar via WA bisa difoto, dikirimkan ke petugas customer service-nya, nanti mereka akan meneruskan ke saya. Oh ini dok, aman, sip, cus, nggak aman, jangan, nah gitu. Atau ini anaknya gemuk, oke, tapi ada catatan bla seperti itu. Alhamdulillah selama ini sih yang langsung konsul aman. Jadi Cuman bisa ya dok memang, maksudnya langsung daftar aja, nggak usah konsul dulu ya? Ya konsul. Tapi kalau emang mau konsul, jadwal saya ada, tapi dikhawatirkan jadwal hari itu suka ada jadwal hitam, jadi sehingga tidak bisa untuk melayani konsultasi. Tapi nanti Mams akan diberitahu lagi karena mungkin kita akan melaksanakan sistem terbaru. Mungkin nanti yang kontrol mungkin ada beberapa dokter untuk menerima yang pengen konsultasi pasca kita. Nanti ditunggu saja sistemnya. Pokoknya ada yang terbaru nanti ya. Oh iya, ada yang terbaru dari cerita apa tuh? Iya dok, nanti ada yang baru di bulan ini, tapi nggak tahu apa. Nanti kita saksikan aja dok. Curiga nih ada gedung baru kayaknya. Kayaknya sih. Pokoknya ditunggu aja Moms untuk kejutan baru hitan di KMC. Tunggu aja pokoknya update-annya di Instagram Klinik Mutiara Cikutra deh. Cukup dok, apa ada lagi yang mau ditambahkan nggak? Yuk, masih membuka 20 pertanyaan lagi, silahkan. Dokter, ntar dulu. Hampir sama dok pertanyaannya. Oh tuh, ada yang undang ke rumah ya. Kayak tadi jawab tadi ya, untuk rumah saat ini kita belum membuka dulu di masa pandemi. Dikarenakan banyak hal, jadi langsung ke klinik saja. Klinik aja. Ini gampang ya, pendaftarannya gampang sekali, tinggal di WA. Bisa via WA pendaftarannya? Bisa via WA. Jadi gak usah khawatir, jadi tinggal cek aja di IG kita ada gimana caranya. Ada nomor call centernya di situ, nanti bisa WA aja Mams, tinggal nanti dikasih format untuk pendaftarannya kok sama pihak call centernya. Gak usah khawatir, langsung telepon, WA saja, nanti pasti akan dijawab, insya Allah. Kayaknya udah cukup dok, hampir sudah semua terjawab ya. Intinya juga udah purba sampai. Nanti ini akan ditayangkan di IG. Iya, di IGTV Mutiara Cikutra nanti. Silahkan yang bertanya langsung aja ketik yang belum ada di sini, bisa ditanyakan nanti di bawahnya. Boleh ditanyakan via DM atau enggak via WhatsApp ya dok ya? Via WhatsApp bisa langsung atau bisa langsung di komennya langsung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, siap dok. Ada lagi dok yang mau disampaikan? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Jadi semoga baik. Semuanya. Mungkin terakhir buat para ibu-ibu semua yang masih cemas anaknya dikitan, sekali lagi niatkan kitan itu apakah anaknya ada sakit, apakah ada pimosis, ada infeksi atau apapun ya, anaknya disuruh dokter anak untuk disunat, sekali lagi niatkan, niat kitan itu bukan karena dia punya penyakit, bukan karena apa, tapi niatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kesehatan adiknya ya dok ya. Nah itu nomor 2, yang utamanya niatkan untuk ibadah. Karena kalau kita niatkan untuk ibadah nanti kedepannya ketika itu digunakan kitannya untuk kebaikan ya, insya Allah orang tua juga akan mendapatkan amal jariah, dan terutama juga dokter-dokter juga yang kita juga, untuk perawat yang membantu kita juga, dan semua yang terlibat itu ada amal jariah di sini. Jadi kita bicara hal yang lebih besar daripada kesehatan, yaitu sebuah kebaikan dunia dan akhirat insya Allah. Jadi niatkan ini adalah sunnah bahwa kitan ini adalah sunnah Rasulullah SAW.
Jadi jangan lupa niatkan sekali lagi untuk mendapatkan ridho Allah dan ibadah. Kesehatan mah nomor berikutnya. Itu mau ada sehat anaknya mau atau enggak, niatkan ibadah dulu. Tapi kalau ada indikasi ya seperti phimosis tadi segala macam, emang bagusnya disegerakan ya Mams ya. Disegerakan. Banyak orang tua yang mungkin menanti-nanti ya, dok nih 2 tahun yang lalu sudah disuruh sunat sama dokter anaknya gitu loh. Tapi karena ibunya takut infeksi dulu baru pengen sunat anaknya seperti itu. Nah itu juga berhubungan. Anak phimosis, aduh anak saya udah sunat nih, segera Bismillah, Insya Allah jadi ibadah, Insya Allah dapat pahala, sehatnya juga dapat seperti itu. Tapi kalau kita niat nyoba untuk kesehatan, sehat doang yang dapat, tapi ibadah lanjutnya nggak dapat. Itu loh Mams. Dok, ada request nih. Dok, sebelum nutup katanya nyanyi dulu dong. Nah, kalau nyanyi itu budgetnya beda dari kita. Nanti boleh langsung cek IG-nya, YouTube-nya, Tubi ini. Siap dok, oke. Ya udah dok, atau kita tutup aja ya karena memang udah lumayan lama juga. Nah, terima kasih untuk semua ngomong. Sama-sama, makasih Purba. Sami-sami dok, nuhun juga. Semoga segera bertemu dok. Insya Allah, dan doakan buat para pendengar semua, Purba adalah perawat klinik Mutiara Cikutra yang mungkin sedang kena musibah, lagi tidak bisa untuk beraktivitas di klinik Mutiara Cikutra ya Pur ya. Doakan semoga cepat sehat. Amin, mudah-mudahan cepat jaga lagi dok. Allah, ya dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih juga untuk moms-moms semua yang telah mendengarkan tentang apa ini tadi, kupas tuntas hitan si kecil. Nah kalau misalnya ada yang kupas tuntas itu macam ngupas pisang dok. Oh ya beda lagi. Nah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh nanti hubungin call center. Nanti dari pihak call center juga nanti mengarahkan untuk ke WA perawat. Insya Allah nanti saya yang pegang WA perawatnya. Nanti boleh tanyakan aja apa yang perlu ditanyakan. Nanti juga saya sampaikan ke dokternya, ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Semuanya.